Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Taryudin S, CGP SDN Cibadak 2, Angkatan 9, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Fasilitator Bapak Haji Sahroni, pengajar praktek Bapak Endang S, MPD. Saya akan menyampaikan filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei dan dijadikan guru bangsa pendidikan nasional. Filosofis pendidikan, bebas dari segala ikatan dengan suci hati, mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa semua anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Pendidikan itu menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 1. Pendidik sebagai petani. 2. Pendidikan sebagai taman. Makna menghamba pada murid tercermin dalam semboyan Ingar Sosung Tolodo. Di depan memberi keteladanan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani dan pendidikan sebagai taman. Pendidik atau guru diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, sekolah sebagai ladang sawah. Benih padi yang akan ditabur adalah murid. Seorang petani dalam menanam benih padi di sawah tidak akan merubah kodrat padi untuk tumbuh dan berkembang menjadi jagung, palawija, dan sebagainya, melainkan tetap sebagai padi. Beliau mengibaratkan bahwa pendidik sebagai petani yang berfungsi untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki laku hidup yang ada pada kodrat anak. Sementara pendidikan adalah sebagai taman, yaitu tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Peran pendidik dalam mendidik siswa. 1. Menuntun. 2. Tukang kebun. 3. Pendidikan budi pekerti. 4. Pendidikan berakhlak atau berpihak kepada anak. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji-biji tumbuhan yang disemai, yang ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman untuk dipupuk, diberi air, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman. Tentunya beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Implementasi di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, beberapa program sekolah kami lakukan antara lain menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat,
dan kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan literasi. Bimbingan dan ekstrakurikuler. Bimbingan dan literasi. Penumbuhan karakter siswa dan guru. Literasi. Ekstrakurikuler dan koordinasi olahraga. Implementasi di sekolah. Menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan literasi. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, saya merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar sesuai karakteristik siswa dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembiasaan karakter. Sebagai pendidik, saya tidak hanya mentransfer ilmu yang dimiliki, tetapi juga mentransfer nilai karakter yang berbudi pekerti luhur. Dalam hal ini, kami menerapkan program pembiasaan 5S, yaitu 1. Salam, 2. Senyum, 3. Sapa, 4. Sopan, dan 5. Santun. Terima kasih. Salam sejahtera, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.